Satu, dua, tiga. Selamat malam, selamat datang di podcast kami, kelompok 2 Angkatan 128. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menemani waktu luang kalian dengan sebongkah pengetahuan. Bersama dengan saya, Jessica Lesar, dari Lapas Kelas 3 Tagulandang, dan teman saya, Ilham Laidi dari LPK kelas 2 Ambon. Oke, di sini kita sudah bersama dengan 3 narasumber kita. Sebelum masuk lebih jauh lagi, dimohon kiranya para narasumber untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Bapak Handoko. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Handoko Siregar, Latsar 2022, gelombang kelima, angkatan 128. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Johan Dimara, tempat penugasan di Lapas Kelas 3 Tanah Merah, angkatan 128. Perkenalkan, nama lengkap saya Immanuel Ferdinand Sombuk, asal UPT Lapas Kelas 2 Bebiak, gelombang 5, angkatan 128. Terima kasih. Baik, itulah ketiga narasumber kita pada saat ini. Dalam kesempatan kita pada saat ini, kita akan membahas lebih jauh lagi dari materi wawasan kebangsaan. Sedikit pemahaman dari saya, wawasan kebangsaan merupakan pola pikir atau sudut pandang masyarakat dalam bernegara yang menjadikan mereka satu. Nah, untuk lebih rincinya lagi, saya minta narasumber satu untuk melengkapi. Oke, baik. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mencoba membantu teman-teman untuk memahami tentang wawasan kebangsaan. Kita mulai dari 4 pilar utama negara Republik Indonesia beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, pilar pertama dalam negara Republik Indonesia adalah pilar Pancasila. Pilar Pancasila memiliki 5 nilai utama, yaitu nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Yang kedua adalah pilar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pilar ini memiliki 3 nilai, yaitu nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, nilai ketaatan hukum. Yang ketiga adalah pilar Bhinneka Tunggal Ika, mengandung esensi nilai sebanyak 3, yaitu nilai kepedulian atau toleransi, nilai keadilan, serta nilai gotong royong. Nah, yang keempat adalah nilai NKRI atau pilar NKRI yang memiliki makna nilai sebanyak 3, yaitu nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, serta nilai kemandirian. Nah, dari keempat pilar ini dirumuskan menjadi 7 nilai utama, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, nilai keadilan, nilai pluralisme dan multikultur, serta nilai patriotisme. Nah, itulah pemaparan dari saya tentang 4 pilar negara Republik Indonesia beserta dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Terima kasih. Nah, baik. Jadi saya coba simpulkan sedikit ya apa yang Bapak Handoko jelaskan tentang wawasan kebangsaan. Di sini saya simpulkan bahwa 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri kokoh. Bila tiang rapuh, maka bangunan akan mudah roboh. Jadi intinya jika bangsa ini ingin berdiri kokoh, maka 4 pilar tersebut harus dijaga agar bangsa ini tetap berdiri kokoh dan semakin berkembang dan maju.
Nah, kita sudah dengar sedikit penjelasan dari Bapak Handoko. Bisa Bapak Johan beri pendapat tentang pernyataan tersebut? Dipersilakan Bapak Johan. Pendapat saya tentang baik, terima kasih untuk waktu ini diberikan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin sedikit menjelaskan pemaparan tentang wawasan kebangsaan dan juga jati diri bangsa. Jika dari itu, ciri khas itu jati diri bangsa menjadi milik suatu bangsa bersama. Hal itu tertentu menjadi diri bangsa tersebut. Seperti halnya mungkin bangsa lain, bangsa Indonesia juga memiliki jati diri yang membedakannya dari bangsa yang lain di dunia. Jati diri itu sekaligus juga menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di antara bangsa yang lain. Salah satu simbol jati diri tersebut sendiri itu adalah bahasa Indonesia, dalam hal ini tentu sastra atau bahasa Indonesia tersebut. Oleh karena itu, mungkin segala sesuatu yang terungkap dalam karya sastra Indonesia pada dasarnya juga merupakan pencerminan jati diri bangsa Indonesia itu. Oleh karena itu juga sebagai suatu simbol jati diri kedaerahan, bahasa dan juga sastra daerah juga harus kita jaga dan kita pelihara untuk menunjukkan jati diri dan kebanggaan kita sebagai anggota masyarakat daerah. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai suatu bangsa dan juga sebagai putra daerah. Kita tidak boleh kehilangan jati diri kita dari kedaerahan kita agar tidak tercabut dari akar kebudayaan. Kita juga sebagai putra daerah, kita juga tidak boleh kehilangan jati diri kita dan juga putra daerah Indonesia, kita tidak boleh kehilangan jati diri kita. Selain itu, untuk terungkap dalam simbol bahasa dan juga sastra, jati diri kita tercermin pula dari kekayaan seni budaya, adat istiadat sebagai unsur kekayaan budaya bangsa. Seni budaya dan adat istiadat dan juga tradisi, tata nilai dan perilaku budaya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai simbol yang dapat mencerminkan jati diri bangsa itu tersebut, baik dalam kaitannya dengan jati diri lokal maupun jati diri nasional. Satu hal yang dapat menjadi simbol jati diri adalah kearifan lokal juga. Atas dasar itu, agar menjadi suatu bangsa yang bermartabat, jati diri dari bangsa itu harus diperkuat, baik merupakan bahasa daerah, bahasa sastra budaya, adat istiadat, tata nilai, maupun perilaku budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat jati diri itu, baik yang lokal maupun nasional. Diperlukan mungkin sedikit itu pemaparan dari saya tentang apa itu wawasan kebangsaan juga jati diri bangsa. Terima kasih. Ya, Pak Johan, terima kasih. Nah, jadi yang saya tangkap di sini bagaimana pentingnya jati diri bangsa. Jadi, jati diri bangsa bisa kita bangun melalui pendidikan. Pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa Indonesia. Melalui pendidikan akan terbentuk karakter manusia Pancasila, karakter yang terbentuk melalui pendidikan menjadi tonggak jati diri bangsa. Itu menurut pandangan saya. Kalau dari pandangan Bapak Manuel, bagaimana itu wawasan kebangsaan? Bagaimana ini, John? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Berbicara tentang jati diri, ini tidak terlepas dari wawasan kebangsaan. Di sini pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 pilar yang telah dijelaskan tadi oleh Pak Handoko. Di sini saya akan jelaskan tentang sedikit jati diri yang melatar belakangi saya sebagai orang Papua atau orang Biak. Ada salah satu jati diri atau yang menjadi ciri khas kearifan lokal bagi saya sebagai orang Biak, yaitu selain kearifan lokal dengan keindahan laut, alam dan sekitarnya, ada juga salah satu kearifan lokal yang berbentuk dalam suatu budaya, yaitu budaya bermusik. Contohnya salah satu alat musik dari daerah saya, daerah Biak, yaitu alat tifa seperti ini. Alat tifa ini adalah alat tradisional. Cara bermainnya adalah dipukul.
ini instrumen musik. Jadi filosofi di sini adalah alat musik kita ini sebagai suatu pemimpin, di mana untuk menjadi jati diri berwawasan kebangsaan, kita butuh sosok pemimpin yang dikatakan seperti filosofi Tifa tersebut. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih. Oke, sebagai penutup, saya akan simpulkan pembahasan kita pada saat ini. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Guna berakhirlah sudah podcast kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita suguhkan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, baik.